Hai guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Mission Impossible yang dirilis pada tahun 1996, yang dibintangi oleh salah satu aktor terkenal yang tidak asing lagi di kalangan pencinta film action, yaitu Tom Cruise. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol like dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya di LK20. Let's go. Film diawali dengan seorang yang sedang melihat CCTV. Terlihat di CCTV tersebut ada seorang yang sedang meminta tolong pada seorang kakek-kakek. Terlihat orang tersebut sangat ketakutan dan terlihat seorang wanita yang sedang pingsan di atas ranjang. Di adegan ini tidak dijelaskan tentang asal-usul kejadian tersebut, tapi yang pasti orang tersebut sedang diinterogasi oleh si kakek tersebut untuk mengetahui namanya. Setelah orang tersebut memberitahu namanya, dia pun dibunuh dengan memberi air yang bercampur racun. Seketika itu juga orang tersebut tewas. Dan ternyata si kakek tersebut adalah Ethan, aktor utama di film ini, yang sedang menyamar untuk mendapatkan informasi. Setelah itu, Ethan menyuntikkan sesuatu ke tangan wanita tersebut. Setelah Ethan menyuntikkannya, wanita itu pun tersadar. Dan inilah Mission Impossible. Scene berpindah ke seorang bapak-bapak yang berada di pesawat yang bernama Jim. Jim pun didatangi oleh seorang pelayan yang memberikan sebuah kaset rekaman video. Jim pun menontonnya, dan di video tersebut memperlihatkan seorang pengkhianat yang bernama Golitsyn yang telah mencuri sebahagian data NOC CIA. Sedikit penjelasan, data NOC CIA dibagi menjadi dua bagi. Dikarenakan Golitsyn hanya memiliki satu bagian, itu pun tidak berguna karena tidak lengkap. Sebahagiannya lagi berada di gedung kedutaan Praha, dan Golitsyn ingin mencuri sebahagiannya lagi saat acara pesta di gedung tersebut. Jim pun diberi misi untuk mengambil foto pencurian tersebut dan mematai-matai Golitsyn kepada pembelinya dan menangkap mereka. Dan Jim sebagai ketua di misi agen tersebut diberikan tim dari grupnya yang biasa untuk membantunya dalam misi tersebut. Di antara tim-timnya tersebut ada Sarah sebagai penyamar, ada Jack Harmon sebagai peretas sistem atau hacker, ada Hannah sebagai pengawas, ada Claire istrinya Jim sebagai transportasi, dan ada Ethan sebagai pemimpin tim. Singkat cerita, Jim pun sampai di Praha dan dia pun mengumpulkan timnya tersebut. Jim pun menjelaskan peran mereka masing-masing. Dan jika daftar agen tersebut terungkap, mereka akan dikenali di seluruh Eropa Timur dan semua penjahat akan memburu mereka. Dan mereka pun mulai mempersiapkan alat-alat untuk misi mereka, mulai dari kacamata yang dilengkapi kamera dan menjelaskan jalur transportasi di peta. Dan sebuah bom permen, apabila digumpal dan ditempelkan ke sesuatu, maka dia akan meledak. Dan malam pesta pun tiba. Mereka memasuki gedung tersebut dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan Jim sendiri menjadi sebagai pengarah mereka. Jack masuk melalui terowongan lift, sedangkan Ethan menyamar sebagai senator. Dan Sarah menyamar sebagai tamu undangan. Kemudian Sarah menghampiri Ethan dan memberitahu kalau target sudah datang. Dan Hannah menyamar sebagai pemantau.
Jim pun menyuruh Sarah menyemprotkan sesuatu pada target agar dikenali oleh Hannah. Sarah pun disuruh ke terowongan di mana anak CIA itu berada. Sesampainya di lift, sidik jarinya pun tidak berfungsi. Dan Jack pun membuat identitas palsu untuk Sarah agar dia dikenali. Setelah identitas ditemukan, mereka pun pergi ke terowongan tersebut. Sesampainya di terowongan, mereka pun menaruh kacamata pengintai untuk mengawasi Goliksin. He's heading to the denied area. He's rolling to you. Sesampainya Goliksin di sana, dia pun langsung mengakses komputer dan mengambil datanya. He's got it. Setelah tugas pertama berhasil, mereka pun pergi untuk melanjutkan tugas yang kedua, yaitu memantau Goliksin ke pembelinya. Jack, we're in position. Open the doors and let the package roll. Tetapi, saat Goliksin ingin keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba liftnya macet dan naik dengan sendirinya. Dikarenakan si Jack yang dari tadi berada di atas lift, dia pun tewas saat itu juga. Man down, Ethan. Jim mengatakan pada Ethan akan menjumpai mereka dan menyuruh mereka agar tetap di sana. Ethan, stay where you are. The package is out in the open. Coming to you. Jim, he's in the open. Saat Jim dalam perjalanan menuju ke sana, dia merasa kalau ada yang mengikutinya. I've got a shadow. Can you lose him? Dan Jim pun menyuruh membatalkan misinya. Karena Ethan berpikir kalau hanya inilah kesempatan untuk menangkap Goliksin, dia pun tidak ingin kalau misi ini dibatalkan. Dia pun menyuruh Sarah agar tetap mengintai Goliksin. Go. Sedangkan dia pergi menemui Jim. Where are you? About 200 yards from the bridge. Saat dalam perjalanan, Ethan pun mendengar suara tembakan. Ternyata ada seseorang yang sudah membunuh Jim. Saat itu juga Ethan sangat panik dan langsung menyuruh Sarah agar membatalkan misinya. You read me. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Sarah. Saat dia menuju ke tempat Sarah, tiba-tiba dia melihat mobil Claire meledak. Ethan pun melanjutkan perjalanannya ke tempat Sarah. Sesampainya di sana, dia pun melihat Sarah dan Goliksin sudah tewas. Dan data NOC CIA pun sudah hilang. Dan Ethan pun pergi dari tempat tersebut dan menelpon Kitrid. Sedikit penjelasan, Kitrid adalah orang yang telah menyuruh Jim dalam misi ini. Dan Kitrid pun menyuruh Ethan pergi ke suatu tempat untuk menemuinya. You seem hell-bent on blaming yourself, Ethan. Setelah sedikit berbincang-bincang, Ethan pun mengetahui bahwa Kitrid telah menyuruh agen AMV lain dalam misinya.
Underworld waiters standing behind Hannah at Otai, 12 o'clock. The other IMF team. You're worried about me. Why? For a little over 2 Kitrik pun menjelaskan, selama lebih dari 2 tahun, dalam agen kita ada pengkhianat yang bekerja sama dengan Max. Max adalah pengedar senjata ilegal. Dialah orang yang akan membeli data Nok CIA tersebut. Dan faktanya, Golixin bukanlah pengkhianat. Dia hanya dijadikan umpan dalam misi tersebut, agar pengkhianat yang sesungguhnya tertangkap. Dan Ethan pun dituduh sebagai pengkhianatnya, dikarenakan ada uang yang masuk ke dalam rekening ibunya sebanyak $120,000. Karena Ethan tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dia pun kabur dari Kitrik dengan melemparkan bom permen karet ke akuarium di sana. Setelah kabur dari sana, Ethan pun kembali ke markasnya. Sebelum masuk, dia pun menaburkan pecahan kaca di lantai untuk mengetahui kalau ada orang yang akan datang. Setelah masuk, Ethan mencari tahu tentang operasi 314 milik Max yang diceritakan Kitrik tadi. Ethan terus mencari, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kitab di atas rak dan membacanya. Job 3:14. Dan menemukan Ayub pasal 3 ayat 14. Setelah menemukannya, dia pun mengirim ke Max menggunakan ayat tersebut. Tiba-tiba, ia merasa ada seseorang yang datang. Saat orang tersebut membuka pintu, ternyata itu adalah Jim. Saat Jim menghampirinya, saat itu juga Ethan sadar dari halusinasinya. Dan faktanya, itu adalah Claire. Ethan pun terkejut, karena yang ia tahu kalau Claire sudah mati saat mobil itu meledak. Claire pun menjelaskan kalau dia tidak ada di dalam mobil tersebut. Ethan pun tidak percaya. Dia mengira kalau ada yang menyuruhnya. Ethan pun menggeledahnya. Setelah Claire menjelaskan semuanya, Ethan pun mulai mempercayainya. Dan kemudian, Ethan menceritakan semua kejadian tersebut kepada Claire. Dia memberitahu Claire kalau dia difitnah dan dituduh sebagai pengkhianatnya. Dan sesaat setelah itu, tiba-tiba Max pun membalas pesan dari Ayub yang dibalas Ethan tadi. Karena nama Ayublah sebagai nama samaran yang dipakai pengkhianat yang bekerja sama dengan Max tersebut. Max pun menyuruh Ethan membeli rokok dan hil dan meminta korek kepada seseorang yang duduk di pojokan agar dia diantar kepada Max. Keesokan harinya Ethan pun menemui pria tersebut dan meminta korek kepadanya. Dan benar saja, seketika itu juga langsung ada mobil yang menjemputnya dan membawanya kepada Max. Sesampainya di tempat Max, Ethan pun tanpa basa-basi langsung meminta uang sebanyak $150,000 kepada Max. Max pun tertawa saat mendengarnya. Lalu Ethan menyebut nama Ayub. Mendengar hal itu, Max pun mengetahui bahwa Ethan bukanlah Ayub. Setelah sedikit berbincang-bincang, Ethan pun memberitahu kalau daftar yang dijual Ayub kepadanya tidaklah berguna. Daftar itu hanyalah umpan untuk mencari agen pengkhianat. Ethan juga memberitahu jika daftar itu diunggah, maka dalam beberapa menit kemudian akan datang agen untuk mengepung mereka. Karena di daftar tersebut terdapat sebuah alat pelacak. Ethan juga berkata kalau dirinya dulu juga agen, tapi tidak diakui lagi. Ya, tentu saja Max tidak mempercayainya begitu saja. Dan kemudian Ethan menyuruh Max untuk mengunggahnya. Boot it up. I'd suggest you panic first. 26-27. So far, so good. Dan benar saja, dalam beberapa menit kemudian, datanglah beberapa agen yang langsung mencari mereka.
Untungnya, Ethan dan Max pun sudah keburu kabur. Kembali ke Ethan dan Max. Max pun meminta maaf karena telah meragukannya. Ethan pun bertanya, berapa kesepakatanmu dengan Ayub untuk daftar NOC CIA tersebut? Max pun menjawab, 6 juta dolar. Dan ia juga akan memberikan harga yang sama kepada Ethan jika dia mau memberinya daftar NOC CIA yang asli. Namun Ethan meminta 10 juta dolar beserta Ayub juga harus ada saat penukaran nanti. Assurance that Job. Setelah Max menyepakatinya, Ethan pun kembali ke persembunyiannya dan Claire pun agak terkejut saat mengetahui Max mau bersepakat dengannya. Ethan pun mengatakan kepada Claire bahwa dia akan memberikan daftar NOC CIA asli kepada Max dan Max akan memberikannya Ayub. Mendengar hal itu, Claire pun ingin ikut dengan Ethan karena dia ingin menangkap pengkhianat yang telah membunuh suaminya.